terima kasih ya untuk perhatiannya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-10. Nanti saya minta Ibu Rahmawati akan membacakannya buat kita. Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 42. Iya, Iya, silakan Ibu Rahmawati. ya, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ya, terus sampai 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Kalau kita melihat cerita ini, pasti kita akan melihat atau menilai bahwa Marta salah. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat cerita ini, Tuhan tidak pernah menyalahkan Marta. Ya. Karena sesungguhnya apa yang dia lakukan itu baik. Apa yang dia lakukan untuk menyambut Yesus, saya katakan ya baik. Marta ini membuat sesuatu yang is the best ya untuk Tuhan. Karena dia merasa bahwa ini orang yang luar biasa, ini orang yang hebat. Makanya dia harus memberikan jamuan yang terbaik. Nah, apakah salah? Tidak, saudara. Kita lihat Yesus pun tidak pernah mengatakan salah benar di sini. Tetapi hanya Tuhan katakan Marta terlalu sibuk ya, menyibukkan diri pada perkara-perkara jasmani. Saking sibuknya ya, orang kalau sudah sibuk mengalami yang namanya kelelahan. Ya, kalau sudah lelah mulai cari-cari perkara gitu ya. Apalagi kalau di dalam sebuah rumah ya. Kita melihat ada satu yang ya biasa-biasa aja, dia nggak melakukan banyak hal gitu, sementara ya mungkin saudara yang melakukan banyak hal. Akhirnya mulai membandingkan, bahkan terkadang mulai menghakimi. Sampai-sampai kita melihat Marta di dalam ayat yang ke-40 dia mengatakan, "Tidakkah engkau peduli?" Ya. Maria, kenapa engkau tidak melakukan seperti apa yang aku lakukan? Ya. Marta hanya kita lihat sibuk sendiri. Ya. Memang kalau kita melihat tradisi Yahudi, perempuan itu selalu adanya di belakang di dapur. Selalu kita melihat ya laki-laki jadi prioritas. Namun kita melihat bagaimana ya perbedaan kedua orang ini. Maria, walaupun dia tahu tempatnya memang bukan di situ ya. Tetapi nanti kita akan pelajari sebentar bagaimana Maria kok berada dekat dengan Yesus. Nah, kita lihat bahwa Marta menyibukkan diri pada hal yang baik, tetapi belum tentu benar. Perhatikan baik-baik, banyak kali kita melakukan yang baik. Wah, kerja sepanjang hari, sibuk dari pagi sampai malam. Tetapi bukan berarti sibuk mendatangkan sesuatu yang lebih jauh berharga. Banyak orang sibuk sepanjang hari tapi tidak ada juntrungannya. Ya.
tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Yang seharusnya kita lihat ya, ada pekerjaan yang cuma selesai bisa 2 jam, tetapi karena dia tidak bisa mengelola waktu, akhirnya dia bisa mengerjakan tugas itu sampai 1 hari. Kenapa? Ya, karena terkadang kita tidak fokus mengerjakan apa yang lebih penting. Banyak kali kita kalau mau kerja yang seharusnya 2 jam jadi 4 jam karena apa? Dikit-dikit buka notifikasi, ya. Dikit-dikit terganggu dengan ya mungkin saudara nonton YouTube lah, TikTok lah. Orang kalau sudah nonton nonton TikTok, nonton sesuatu yang lucu-lucu sampai lupa. Akhirnya pekerjaan yang harus dilakukan 2 jam jadi 4 jam, bahkan bisa dari pagi sampai sore. Nah, itulah yang mengakibatkan terkadang kita itu sibuk, tetapi buang-buang waktu. Namun kalau kita ini orang yang cakap dan bijaksana, ya kita pasti tahu bagaimana memanage waktu dengan baik, sehingga tidak ada hal yang terbengkalai dan kita tidak akan menjadi pribadi yang lekas emosi, saudara. Karena terkadang kalau sudah terlalu sibuk, emosi tinggi. Apalagi sibuk terus tidak ada hasil. Haleluya. Ya, terkadang bisa senewen. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh sibuk, tetapi biarlah kita bisa memanage waktu dengan baik, mendisiplin waktu dengan baik, supaya kita tidak ketinggalan berkat. Nah, saya menyoroti kehidupan Maria. Bagaimana Maria ini benar-benar memilih yang terbaik. Kita melakukan segala sesuatu bukan sekedar baik, tapi biarlah Tuhan menilai kita bahwa apa yang engkau perbuat yang terbaik. Nah, saya lihat di sini bagaimana Maria itu dia bisa menangkap peluang peluang. Dia tahu bahwa Yesus terlalu sibuk ya, menolong orang, menyembuhkan orang, melayani banyak orang. Dan kesempatan yang di depan mata ya, dia mengatakan, "Waduh, ini sang idola datang." Bahkan datang di rumahnya. Dan Maria tidak menyanyiakan momen yang sangat spesial ini, Saudara. Iya, karena dia tahu bahwa, wah nanti kalau untuk pekerjaan rumah mau masalah masak-masak belakangan. Karena ini momen yang spesial, ini orang yang menjadi idolaku pas ada di rumah. Jadi dengan kehadiran Yesus di rumahnya, dia berusaha untuk benar-benar menikmati dan, mengerjakan apa yang jauh lebih bermutu. Ya, Maria dikatakan memilih pilihan yang tepat. Maria duduk manis mendekat dan mendengar pengajaran Yesus. Saudara, kita kalau mau hubungkan dengan, kehidupan keseharian kita, kalau kita diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, ya seperti contoh pagi hari ini, kan duduk manis mungkin hanya sejam. Biarlah kita merasakan sesuatu yang spesial di saat kita berada 1 jam bersama dengan Tuhan. Jangan pernah kita berfokus dengan ya mungkin kelihatannya saudara melihat saya, tetapi pikirannya lagi melayang-layang, rogentayangan ya, mikir ini, mikir itu. Ya, aduh kapan selesainya ini Zoom, aduh saya ini ada planning, saya ini harus mengerjakan, cucian, belum selesai, belum ngepel, belum mau antar anak-anak les gitu. Saya ingin sampaikan bahwa gunakan kesempatan ini untuk saudara mendapatkan hal yang spesial di dalam Tuhan. Biarlah saudara duduk manis 1 jam ini mendapatkan sesuatu yang baru, mengalami pengalaman supranatural dengan Tuhan. Sehingga waktu tidak terbuang percuma. Jangan kita ya, banyak orang hanya melayani organisasi tapi tidak melayani Tuhan. Hanya melayani gereja tetapi tidak melayani Tuhan. Saya kembali ingatkan bahwa biarlah kita seperti Maria. Memilih hal yang tepat karena ini momen yang harus dia gunakan karena nggak selalu Yesus mampir di rumahnya. Manfaatkan kesempatan untuk mengalami pertumbuhan rohani bersama dengan Tuhan.
Manfaatkan 1 jam ini di pagi hari antara, jam 6 sampai jam 7. Saudara bisa menangkap buruan, saudara bisa menangkap sesuatu yang spesial, dapat rema dari Tuhan. Sehingga itu yang menjadi perbekalan saudara sepanjang hari. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara sepanjang hari. Bahwa pagi hari ini, saya akan memulai hari bersama dengan Tuhan. Saya yakin firman Tuhan hari ini bahwa apa yang saya kerjakan, Tuhan pasti buka jalan. Makanya saudara fokus kepada Tuhan saja pada pagi hari ini. Karena ya saya bilang kita boleh sibuk ya dengan cara kita. Tetapi jangan sampai menyibukkan diri dengan banyak perkara. Tetapi sesungguhnya kita tidak mendapatkan apa-apa, ya. Karena kita lihat ya, kekurangan Marta di sini, dia selalu fokus pada hal yang keliru. Dia berpikir, ini tamu luar biasa dan dia harus sambut dengan makanan yang terbaik. Saya mau katakan, jika Pak Sutrisno datang ke rumah Ibu Imelda misalkan, ya. Apa salah Ibu Melda memberikan soto kesukaan Pak Sutrisno, ya. Ya namanya sekali-sekali lah. Yang mungkin kalau pagi hari cuma makan tahu tempe ya. Tapi karena ada Pak Sutrisno datang di Semarang, dengan sendirinya Ibu Imut ini ya memberikan makanan yang, eee, lebih spesial gitu. Tahu-tahu Ibu Imut juga bilang, "Eh, Pak Sutrisno datang loh, Ibu Resi datang ya, makan bareng kita." Haleluya. Nggak ada yang salah, ya. Tetapi saudara, biarlah kita ini ya, melihat bahwa karena ini karena Pak Sutrisno orangnya sibuk nih, kapan lagi mau bicara perkembangan-perkembangan Dorea gitu ya. Kapan lagi Pak Sutrisno kan pintar dalam berbisnis, saya mau tanya saya kepingin tahu bagaimana menjadi orang sukses. Karena mungkin ya beliau hanya ada di rumah Ibu Mela cuma sejam. Sayang dong, masalah perkara makan dan perkara mau ini ya saudara, cuci baju atau mau ngepel-ngepel belakangan, haleluya. Saya masih bisa kerjakan lagi untuk jam-jam berikutnya. Tetapi karena ini orang yang datang nih orang yang, ahli di dalam berbisnis, saya mau tanya, saya mau dekat 1 jam ini saya mau dekat, saya mau tanya-tanya, kiat sukses itu apa sih? Gitu loh. Ya terkadang kita pada akhirnya kehilangan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermutu, karena kita tidak bisa menempatkan prioritas. Kita tidak bisa menentukan prioritas dalam kehidupan. Ya, salah satu contoh waktu kita berada di Semarang, saudara ya, waktu di Bukit Getsemani. Saya pribadi, saudara, tidak bisa menahan air mata karena apa? Benar-benar saya melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dan saya, walaupun saya cuma fokus misalnya cuma 15 menit, saudara. Tetapi 15 menit itu menentukan sesuatu yang besar dalam hidup saya. Itu merupakan recovery untuk 30 tahun ke depan. Tidak ada yang tahu bagaimana saya berjuang berdoa, misalkan ya. Saya berdoa, "Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong supaya mereka berhasil dapat jodoh dan sebagainya. Tuhan tolong supaya pekerjaan mereka diberkati Tuhan." Memang saya tidak melihat sesuatu terjadi detik itu juga. Tetapi apa yang menjadi doa kita, itu merupakan recovery untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 30 tahun ke depan. Dan apa yang saya lakukan 15 menit di Taman Getsemani penentu sebuah keberhasilan, ya. Dan saya percaya ada jawaban doa yang Tuhan kerjakan dan apa yang saya doakan tidak sia-sia, ya. Makanya saudara ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Yayasan Dorea Ministry Indonesia ini telah memberikan ya, kegiatan yang membawa saudara untuk lebih ya, sarana ya, membawa saudara untuk lebih paham dengan kebenaran firman Tuhan, dengan Tuhan menyediakan pembicara-pembicara yang, luar biasa di Zoom kita. Kita hanya menerima saja, mendengar saja saudara ya. Ya betapa berbahagia kita karena diberikan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Berapa banyak kita sekarang ini yang lebih fokus dengan perkara-perkara jasmani. Ya, sama halnya orang banyak loh saya bilang ya, orang datang terkadang hanya melihat makanan, melihat konsumsi, ya tanpa fokus pada kuasa ibadah, ya.
Jujur saudara, kemarin ada pembukaan Dorea Ministry Citraland, Woodland Citraland. Saya dengan tegas ngomong sama tuan rumah, walaupun tuan rumah keluarga berada ya. Tapi saya bilang, tidak ada makan-makan kecuali aqua saja. Ya. Karena saya tidak mau pikiran kita itu terpecah hanya karena makan minum. Bahkan saudara ya, kalau seandainya ada makan minum, keluarga yang menyambut kita udah capek. Bahkan mungkin doa penutup dia sudah sibuk dengan konsumsi. Ya, bahkan mungkin ya, aduh sebentar lagi Ibu Esi selesai khotbah. Mungkin kalau ada yang menyediakan sop, aduh kompor dipanaskan biar disajikan tuh hangat-hangat. Jadi saudara nggak ikut sampai terakhir dan sampai pada akhirnya kelelahan. Setelah pulang pelayanan, kasihan tuan rumah yang ngatur, yang cuci piring. Aduh, haleluya. Bapak Ibu, banyak kali kita memprioritaskan makanan jasmani ya daripada makanan rohani. Banyak orang kehilangan berkat hanya karena perkara makanan. Ya, ya ini saya tidak sedang menyinggung siapapun ya. Ya, contoh misalkan ya di acara di Semarang. Jangan sampai hanya perkara makanan saudara pulang bersungut-sungut. Ibadahnya sudah bagus sih. Sampai joget-joget gitu ya. Waduh, benar-benar merasakan sukacita. Tapi hanya perkara makan, Anda kehilangan sukacita, damai sejahtera, dan kehilangan berkat. Hanya makan kurang vitsin aja, kurang garam aja. Wah, pada akhirnya mulai menjelekkan ya. Mulai mengatakan, ih tadi ya makanan nggak enak. Nyesel aku ikut acara hanya perkara makan, saudara. Padahal ibadahnya sudah is the best ya. Karena saya yakin bahwa panitia sudah berdoa, saudara. Tidak ada panitia yang mendoakan supaya makanannya jelek ya. Tidak ada panitia yang berdoa supaya makanannya kurang garam. Pasti kita akan berdoa supaya semua yang terbaik. Namun pun kalau kita sudah melakukan yang terbaik, masih ada yang kurang garam, kurang vitsin, kurang banyak. Saya percaya bukan itu fokus kita. Ya. Fokus kita adalah ingin membuktikan kasih Tuhan. Karena saya sampai hari ini sudah mengalami berkat dari Tuhan. Saya berada di Semarang mengikuti HUT Dorea. Itu anugerah Tuhan, bisa melangkah. Bahkan bisa jalan-jalan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Jadi jangan sampai saudara kita kehilangan berkat justru pada saat selesai beribadah. Ya. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Kehilangan sesuatu yang berharga, yang bermutu. Hanya karena perkara-perkara jasmani. Ya. Akhirnya mulai membincangkan kelemahan sebuah ibadah. Padahal ibadahnya nggak masalah. Ya. Ibadahnya bagus. Tapi hanya makanan kita kehilangan damai. Bahkan kehilangan berkat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya mulai sekarang ya, kalau kita ibadah ada makanan, puji Tuhan. Ya nggak ada makanan juga, puji Tuhan. Ataupun kalau ada makanan nggak ada rasanya, saya mau katakan, biarlah kita mengucap syukur. Walaupun kita makan nggak ada rasanya, setidaknya kita diberi makanan gitu loh. Saya jadi heran pada ibu-ibu ya. Kadang-kala komplain makanan gak enak, nggak ada garam dan sebagainya. Padahal niatnya mau apa? Diet. Ya, doanya supaya badanku kurus. Imannya besar sekali untuk menguruskan badan. Tetapi makanannya kalau sudah disajikan, rasanya dia mau santap semua. Haleluya. Sampai pada akhirnya kalau nggak enak, wah marah-marah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mulai hari ini saudara, biarlah kita mengucap syukur apa adanya. Dengan semua yang Tuhan bisa ya kasih dalam hidup saya dan saudara, nggak usah ada yang mengatakan, kok gini, kenapa begini? Nggak usah, mengucap syukur saja. Prioritas kita adalah untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya, saya hanya berkata bahwa apalagi kita ini akan menghadapi Natal ya. Ya saya bilang jangan ributkan segala sesuatu hanya perkara konsumsi.
Dan jangan pernah berkata, "Nanti tidak ada orang datang." Saya hanya berpesan bahwa justru walaupun hanya sedikit, itulah orang-orang yang murni, yang bisa kita lihat bahwa mereka benar-benar mau memprioritaskan Tuhan, bukan memprioritaskan makanan, ya. Biarlah di masing-masing, ya, ibadah kita di Dorea, ya, kita memang ndak ada salah kita menyambut dengan baik lewat makanan yang ada, tetapi fokus kita bukan perkara-perkara jasmani. Mari kita nyalakan api penyembahan yang lebih lagi. Mari kita fokus pada ibadah. Kalaupun hanya dapat roti, enggak masalah. Yang penting kita dapat roti kehidupan yang tidak akan pernah diambil dari kehidupan kita. Amin. Jujur saudara, di Wuni ya, jam 5 sore ibadah, itu sudah dari dulu saudara ya. Hari Sabtu itu hari keluarga. Harusnya jauh lebih enak jalan-jalan di Tunjungan Plaza. Ya. Tapi saudara, di Jalan Wuni, Dorea Wuni ya saudara, cuma dapat minum. Dan saudara kalau mau dipikir itu hari keluarga, udah udah capek-capek datang, bayar transportasi, ya tenaga keluar, energi keluar, waktu yang kita pergunakan untuk ibadah juga cukup panjang. Terus nggak dapat nasi kotak, nggak dapat roti. Tuh haleluya. Tetapi saya mau bilang ya, saya jauh lebih senang saudara ya, nggak dapat apa-apa lewat perkara jasmani. Daripada ya kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Sampai saya angkat jempol ya, Dorea di Wuni. Mereka-mereka yang datang itu teruji. Ya, mereka-mereka yang datang bukan fokus kepada masalah roti jasmani, bukan masalah makanan. Tapi sampai hari ini nggak dapat apa-apa pun, tetap aja jemaat yang datang itu luar biasa. Itulah jemaat-jemaat yang murni. Bapak Ibu, jangan manjakan jemaat hanya dengan perkara-perkara makanan. Kalau kita dewasa di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah ya mempeributkan soal makanan. Tapi kita datang di tempat ibadah, fokus kita adalah untuk melayani Tuhan. Kalau saudara datang untuk melayani Tuhan, ya, kalau Anda mungkin suka lapar, ya makan dulu lah dari rumah. Ya, supaya Anda waktu ibadah nggak ingat-ingat roti terngiang-ngiang, soto terngiang-ngiang, apa makanan-makanan enak. Setidaknya kita bisa memanage waktu. Karena saya mau ibadah nih ya, saya mau makan kenyang dulu. Supaya sebentar saya ibadah, saya fokus kepada Tuhan. Saya mau gunakan waktu ini untuk ada dalam keintiman dengan Tuhan. Saya mau gunakan waktu ini seperti Maria. Kapan lagi ya, Tuhan kapan lagi mau mampir di rumahku? Makanya saya mau dekat dengan Tuhan. Saya kepingin merasakan benar-benar kehadiran Tuhan dalam hidupku. Ya. Makanya Tuhan bilang, Maria sudah memilih sesuatu yang terbaik, yang sangat berharga. Sudahkah kita memilih yang terbaik, yang sangat berharga dalam hidup saya dan saudara? Karena satu kebenaran firman Tuhan yang saudara klaim saja, itu bisa membawa saudara dalam keberhasilan. Satu ayat saja yang saudara dapat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wow, itu maknanya itu luar biasa saudara. Ya. Dengan satu ayat saja saudara, saudara bisa menerima janji-janji Tuhan yang besar. Karena sesuatu yang mustahil itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang mustahil kita tidak bisa lakukan dalam hidup saya dan saudara. Tetapi sesuatu yang mustahil hanya datang dari Tuhan, dan Tuhan akan mengerjakan yang terbaik. Nah, saya di sini ada Ibu Lili yang suka masak ya, konsumsi. Ya, puji Tuhan Ibu Lili ya, semoga Dorea Bandung nggak komplain-komplain lagi soal makanan, haleluya. Ya, nanti kalau ada yang komplain-komplain soal makanan, nanti suruh mereka buka YouTube dan dengar firman Tuhan ini, haleluya. Karena kita datang bukan untuk mencari konsumsi, tetapi kita mencari kehadiran Tuhan. Kita mencari sesuatu yang benar-benar berharga, bukan sekedar makanan saja. Saya kalau ada orang yang komplain, nggak enak, nggak enak. Aduh, haleluya.
Orang yang komplain-komplain bisa tahu kan kapasitas rohaninya kayak apa. Ya, coba kalau dia jadi seksi konsumsi, haleluya. Saudara, betapa pusing loh jadi seksi konsumsi. Saudara cuma duduk manis aja bisa komplain, ya. Saudara cuma tahu makan aja bisa komplain, heran saya, haleluya. Tapi kalau orang yang bermutu, orang yang berkualitas, selalu mengucap syukur. Mau konsumsi nggak enak, malah dia bilang, "Terima kasih Tuhan, saya masih dapat jatah." Ya, "Terima kasih Tuhan, saya masih dapat, kue. Ini kan gratis." Makanya saudara, segala sesuatu yang gratis memang enak sekali. Namun kalau saudara yang dapat gratisan, nggak usah komplain, sebab saudara tidak membeli nasi kotak yang dikasih di dalam sebuah ibadah, haleluya, itu cuma gratis. Jadi kalau gratis, nggak usah komplain-komplain, haleluya. Ya, karena saya tahu bahwa tidak ada yang sempurna. Ya. Nanti kita akan adakan perayaan-perayaan Natal. Jangan saudara ya, fokus kepada makanannya, fokus pada ibadah dan perayaan Natal. Ya, perayaan Natal itu saudara ya, ya saya tahu bahwa salah satu memang ada bagian yang memang adanya, kita tahu Natal itu ada makan-makan. Tapi sekali lagi saya katakan, ya, jangan pernah saudara kehilangan mood, kehilangan berkat, kehilangan kemuliaan Tuhan hanya perkara makan. Mari kita mengucap syukur dan mari prioritaskan bahwa Tuhan jauh lebih penting. Ya, ibadah jauh lebih penting. Ada banyak yang utama, tapi pilihlah yang terutama. Ya, masih ada yang terutama dari yang utama. Amin. Melayani adalah hal yang utama. Saya rasa biarlah kita mengerti firman Tuhan ini, belajar memprioritaskan segala sesuatu dan belajar memanage waktu supaya kita tidak kehilangan sukacita karena capek, dan biarlah kita tahu bahwa kalau kita mau datang di ibadah, kita benar-benar mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita datang di ibadah bukan untuk menjamu manusia, tapi kita menjamu Bapa kita yang selalu memberikan berkat dalam hidup saya dan saudara. Ya, kasihan ya seksi konsumsi kerjanya menjamu manusia terus. Terus kalau kalau ada yang kurang-kurang, dapat protes seksi konsumsi. Aduh, haleluya. Nggak usah ya saudara ya. Kasihan Ibu Lili ya. Kasihan Ibu Imelda, Ibu Resi, aduh haleluya. Ya. Mengucap syukur saja walaupun kadang-kala ada kurang-kurangnya, tetapi belajar jadi dewasa supaya kita tidak kehilangan berkat. Oke.